warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 1 ingin memperkenalkan diri. Saya Saryati Lestarini, saya absen 32 berperan sebagai ibu kita. Saya Vindira Ningrum, absen 36 berperan sebagai Nita. Saya Laili Indra Surah Syahra, nomor absen 21 berperan sebagai Gita. Saya Farah Hatia Ilfa, absen 13 berperan sebagai Ibu Sinta. Saya Devia Astuti, absen 7 berperan sebagai Ibu Luciana. Selamat menikmati drama kita. Di sore hari, tepatnya di sawah, Gita termenung memikirkan sesuatu. Ia tak menyadari bahwa kegelisahannya tersebut sejak tadi telah diperhatikan oleh sahabatnya Mita. Hei, kamu ini sore-sore melamun di sawah. Ya ampun Mita, kamu itu menghujatku saja. Kalau janganku dapat bagaimana? Kamu mau ganti? Hehehe, enggak, maaf. Ada apa, Mit? Ya nggak apa-apa, aku pikir kamu kemana tadi, aku mencari-cari kamu loh. Ya, aku mau kemana lagi kalau nggak ke sawah? Mau kumpul ke kedai, aku tidak punya uang. Terus itu malah mudah sekali kalau aku mau mencarimu. Ngomong-ngomong, rencanamu setelah lulus apa? Pasti kamu mau mengambil jurusan kedokteran yang kamu impikan itu kan? Entahlah Mit. Loh, kok entahlah, bukannya cita-citamu menjadi dokter yang hebat? Iya memang benar, tapi entahlah Mit. Ada apa ini kawan? Ceritakan semuanya padaku. Tentang mimpi-mimpiku Mit. Rasanya aku tak bisa memupuknya. Orang tuaku tidak setuju kalau aku melanjutkan pendidikan tinggi. Mereka ingin aku bekerja di luar negeri sebagai TKI saja. Wah, rumit juga ya. Kamu ceritakan detailnya kepadaku, nanti kita cari solusinya bersama-sama. Saja Git, kita konsultasikan masalahmu kepada Ibu Sinta. Siapa tahu beliau memiliki solusi terbaik untuk masalahmu. Baiklah, besok Senin istirahat kedua setelah sholat zuhur ya Mit. Oke, sekarang kita pulang saja. Hari sudah semakin sore. Ayo. Keesokan harinya, jam istirahat kedua selepas sholat zuhur, mereka berdua pergi menuju ruang Ibu Sinta yang merupakan guru bimbingan konseling di kelas mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya Bu, ayo kita masuk. Ayo. Silahkan duduk. Ya, Bu. Masalah apa, Mit? Jadi gini Bu, kami memiliki masalah penting yang ingin didiskusikan dengan Ibu. Kami pikir jika membicarakan masalah ini dengan Ibu dapat menemukan solusi yang baik. Baiklah, Mit, ceritakan masalahmu. Barangkali Ibu bisa membantu. Ini bukan tentang saya Bu, ini tentang kita. Git, ceritakan masalahmu. Baiklah. Setelah menceritakan semua masalah Gita kepada Ibu Sinta, akhirnya Ibu Sinta memutuskan untuk membawa persoalan ini ke Ibu Luciana, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Akan kita menemui Bu Luciana. Lebih cepat lebih baik Bu. Betul Bu, secepatnya saja. Waktu istirahat juga masih 15 menit. Saya pikir beliau juga masih ada di tempat kerjanya. Kalau begitu, kita ke sana sekarang saja. Baik Bu. Akhirnya Gita, Mita, dan Ibu Sinta bergegas menuju ruang Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Setibanya mereka di ruang Ibu Luciana, Ibu Sinta menyampaikan perihal masalah yang dialami oleh Gita kepadanya. Bahwa tidak diizinkan orang tuanya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi karena ketidakmampuan ekonomi. Begini Bu Sinta, Gita dan Gita. Sebenarnya saya ada solusi yang insya Allah akan membantu persoalan ini. Namun jika kita membahasnya sekarang, mungkin saja waktunya tidak akan cukup. Bagaimana jika kita mengadakan kunjungan ke rumah kita, membahas hal-hal penting tentang pendidikan? Ide yang bagus Bu. Kita kapan kami bisa mengunjungi orang tuamu? Kalau hari Minggu pagi bagaimana Bu? Insya Allah ibu saya ada di rumah, tapi ayah saya mungkin tidak ada, soalnya harus berdagang. Apa Ibu Sinta dan Ibu Luciana tidak keberatan meluangkan waktu pada hari itu? Tentu saja tidak, Git. Ibu merasa harus memperjuangkan nasib pendidikanmu, karena kamu itu adalah salah satu siswa terbaik di sekolah ini. Ibu juga tidak keberatan. Mita, kamu ikut ya? Baik Bu, dengan senang hati. Keesokan harinya di hari Minggu pagi, Ibu Luciana, Ibu Sinta, dan Mita pergi berkunjung ke rumah Gita. Setibanya di rumah Gita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk nih Ibu Luciana dan Ibu Sinta. Terima kasih, Gita. Iya, Ibu dan ayahmu ada gitu? hanya ada ibu yang sedang di rumah karena ayah saya sedang berdagang di pasar. Silakan duduk dulu Bu. Ayo Mit, bantu aku menyiapkan minuman buat Ibu Sinta dan Ibu Luciana. Oke Git.
Tak lama kemudian, ibu kita datang ke ruang tamu menyambut Ibu Luciana dan Ibu Sinta. Wah, ada tamu spesial rupanya. Ibu Luciana, apa kabar? Ini Ibu Sinta ya, guru BK-nya kita. Betul Bu, saya guru BK di sekolah kita. Maaf Bu, tempatnya begini adanya. Tidak apa-apa, Bu. Terima kasih sudah diperbolehkan untuk berkunjung. Kalau boleh tahu, angin apa ya Bu yang membuat Ibu datang ke rumah kami? Apakah kita membawa masalah? Oh tidak, Bu. Justru kita itu adalah salah satu murid yang sangat membanggakan di sekolah kami. Syukurlah kalau begitu. Lantas, ada masalah apa ya Bu? Ini Bu, langsung saja ke pokok permasalahan. Kemarin kita menyampaikan kepada saya bahwa dia ingin sekali melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya ingin mengklarifikasikan hal ini kepada Ibu selaku keluarga dari kita. Apakah benar Ibu melarang kita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi? Karena sangat disayangkan sekali jika murid seperti kita harus putus sekolah karena terhalang oleh restu orang tua. Sedangkan kita ingin sekali melanjutkan ke perguruan tinggi. Begitu rupanya, langsung saja saya jawab ya Bu. Terima kasih sebelumnya atas perhatian Ibu kepada anak kami. Begini Bu, alasan kami tidak memperkenankan kita untuk berkuliah di perguruan tinggi tidak lain tidak bukan karena keterbatasan keuangan yang kami miliki Bu. Suami saya hanya tukang sayur di pasar dan saya hanya mengurusi adik-adik kita. Penghasilan kami hanyalah cukup untuk makan sehari-hari dan untuk membayar sekolah kita dan adik-adiknya. Melihat kondisi tersebut, saya merasa tidak mampu untuk membiayai kita untuk meneruskan di perguruan tinggi. Alasan sebenarnya adalah begitu Bu. Kami tidak bermaksud menghalang-halangi cita-cita kita, tapi apalah daya kami Bu. Kami hanyalah orang miskin yang tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya. Maka dari itu, kami bermaksud untuk mengirim kita ke luar negeri untuk bekerja demi adik-adiknya. Begini Bu, maaf jika lancang. Memang sulit menjalani studi tanpa kemampuan finansial yang mendukung. Tapi bukan berarti proses pembelajaran harus terputus begitu saja. Apalagi kita anak yang cerdas. Sayang sekali jika tidak difasilitasi untuk belajar. Betul Bu, kita harus tetap melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Pendidikan itu teramat sangat penting yang harus diperjuangkan dengan gigih. Rasanya terlalu dini untuk menganggap persoalan ekonomi adalah faktor penghambat utama. Saya melihat kita memiliki kemauan yang tinggi untuk kuliah. Jadi kemauan yang keras akan membuahkan jalan untuk keberhasilan. Saya percaya akan hal itu. Saya sepakat dengan Bu Luciana dan Bu Sinta. Namun laki-laki kami tidak berkemampuan untuk membiayai kita, khususnya ketika ia akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Kami benar-benar kesulitan masalah keuangan. Kami tak ingin mengeluh, namun inilah hambatan terbesar kami saat ini. Ibu, kedatangan kami bukan hanya untuk menceramai tentang pentingnya pendidikan. Bukan itu, kami kesini juga membawa sebuah solusi yang baik untuk Ibu dan juga untuk kita. Wah, apa itu Bu? Kita tetap bisa melanjutkan ke perguruan tinggi melalui program beasiswa bidik misi. Program ini ditunjukkan kepada calon mahasiswa berprestasi dan tidak mampu. Beasiswa juga akan diberikan berupa uang tunai dengan besaran yang telah ditentukan oleh pemerintah. Mengenai mekanisme pendaftarannya, sekolah akan membantu kita. Itu kan bisa begitu Bu. Saya sangat bersyukur kalau memang kita bisa melanjutkan pendidikannya. Kita ke kelas sebentar Nak. Iya Bu. Tetap bisa berkuliah Nak. Berterima kasihlah kepada Ibu guru ini. Terima kasih banyak telah membantu saya, Bu. Baik, terima kasih banyak. Kamu juga sudah banyak membantu saya. Tak apa, sudahlah, jangan dipikirkan. Akhirnya, kita tetap bisa melanjutkan cita-citanya untuk berkuliah di perguruan tinggi negeri dengan bantuan beasiswa yang difasilitasi oleh sekolahnya. Tak lama kemudian, Ibu Luciana, Ibu Sinta, dan Mita pun beranjak pergi untuk pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih telah menyaksikan drama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peranggungan, maaf.